Jadi, sistem ini terdiri dari beberapa role user, di mana masing-masing role memiliki hak akses yang berbeda di tiap usernya. Adapun untuk kali ini kita gunakan user dengan role admin, di mana admin ini memiliki hak akses terhadap keseluruhan menu yang ada di sistem ini. Jadi kalau kita login, di sini akan tampil menu-menu seperti berikut, mulai dari data master, tersedia juga form untuk input dan sebagainya, yang mana ini masih bisa di-adjust sesuai dengan yang diperlukan. Adapun untuk proses utamanya sendiri dimulai dari purchase order. Jadi kalau kita lihat di sini daftar purchase order masih kosong, kita coba masukkan sebagai contoh. Untuk numbernya sendiri ini di generate by system, yaitu digunakan nomor yang terurut secara otomatis dari sistem, sehingga ini juga dibuat sebagai read only, hanya bisa dibaca dan langsung di input, tidak bisa di set lagi. Kemudian kita coba masukkan data berikut. Ini karena sudah ada case system, jadi kita bisa pilihin aja. Kalau aslinya sih sebenarnya ini inputan, cuman karena sudah beberapa kali melakukan percobaan sehingga dimungkinkan untuk ditampilkan seperti ini. Sebagai contoh, kita pilih data berikut. Lalu ketika input order, sini akan ada kolom konfirmasi muncul di data purchase order dengan status belum di-approve. Adapun status ini sendiri juga disimpan ke dalam database dan memungkinkan untuk dilakukan adjustment. Lalu proses selanjutnya setelah kita input order, kita masuk ke proses operasional, di mana data yang sudah di-input order tadi dengan status seperti berikut, sehingga actionnya memungkinkan untuk proses operasional. Pada from proses operasional ini, karena sebelumnya sempat di-mention soal sewa armada, sehingga dilakukan penambahan metode status untuk armada yang digunakan, yaitu milik perusahaan atau sewa. Kita contohkan untuk milik perusahaan dulu ya. Jadi kalau kita proses berdasarkan status armada, lalu muncul form untuk isian data proses setelah operasional. Jadi di sini kita pilih armadanya. Di sini juga memungkinkan untuk melakukan penambahan armada di master data. Lalu pilih supirnya, kita masukkan uang jalannya, dan di sini ada kolom nominal gaji supir. Nah, ini kenapa dibuat sebagai inputan awal saat proses ordernya, karena sempat di-mention juga ada menu untuk kasbon, sehingga memungkinkan ketika kasbon nanti ketika pembayaran gaji itu akan dikurangi dari kasbon, seperti itu. Jadi kalau kita masukkan untuk nominal gaji supir misalkan sekian, lalu kita lakukan approve, di sini muncul informasi berupa data purchase order, data work ordernya sekian. Lalu di sini ada pilihan untuk kita print surat jalan, sehingga ketika kita masuk lagi di daftar ordernya sudah berubah statusnya menjadi approve operational, artinya sudah dilakukan proses ekspedisi dalam hal ini. Ke depan dimungkinkan jika diperlukan kita bisa tracking posisi
armada yang bersangkutan itu bisa kita tambahkan, diintegrasikan ke sistem ini. Tapi itu juga tergantung dari sistem GPS-nya apakah memungkinkan untuk kita integrasikan ke sini. Sehingga proses selanjutnya adalah proses pasca operasional. Ini ketika sudah kembali, jadi sudah kembali armadanya dari melakukan proses ekspedisi tadi, sehingga formnya muncul tampil seperti ini. Oh ya, sebelumnya untuk proses kasbon sendiri itu dimungkinkan setelah dilakukan approve operasional. Jadi kalau misalkan kita mau ngeliat nanti untuk penggajian supirnya khusus untuk armada yang digunakan adalah armada perusahaan ya, sehingga dimungkinkan untuk melakukan penggajian. Dan untuk kasbonnya, kalau kita lihat sini datanya kan statusnya tidak kasbon, sehingga memungkinkan dia untuk misalkan pengajuan kasbon, lalu kita buatkan seperti ini nominal kasbonnya, gaji supirnya kan adalah sekian, jadi misalkan dia kasbonnya 1 juta. Di sini adalah nomor rekeningnya. Ini memungkinkan juga nomor rekening supir yang bersangkutan, maksudnya memungkinkan juga untuk edit data supir yang bersangkutan di sini. Jadi kalau kita kembali klik OK, pembayaran kasbon, ini data kasbon muncul di data kasbonnya, sehingga tidak mungkin lagi untuk kasbon. Lalu kita kembali lagi ke kegiatan operasional tadi dengan catatan supirnya udah kasbon dan dia kembali, seharusnya dia dibayar gaji ya. Proses dia kembali ke work order, formnya berikut seperti berikut. 20 misalkan seperti ini, pasca operasional perusahaan, sehingga tampillah data seperti ini. Lalu dimungkinkan untuk kita print invoice, sehingga purchase ordernya statusnya berubah menjadi non operational. Lalu proses selanjutnya adalah tinggal menunggu print invoice atau realisasi pembayaran. Kita contohkan si klien yang bersangkutan melakukan realisasi pembayaran seperti ini. Nominal pembayarannya misalkan 9 juta dari nomor rekening sekian. Dia realisasikan pembayaran, sehingga ini udah closing ya, maksudnya purchase ordernya, sehingga status di daftar purchase ordernya non operasional dan non payment, dan daftar operasional statusnya menjadi closing, sehingga di laporan data pembayarannya muncul seperti ini. Kita kalau memasukkan di detailnya seperti ini, sehingga di kas per armadanya tampilkan data muncul seperti ini. Tadi kan kasbon supir 1 juta. Nah ini kan tadi kalau kita cek supirnya belum digaji ya, jadi kalau kita melakukan penggajian supir di sini terlihat data bahwa supirnya belum digaji, statusnya begini, sehingga kita kemudian melakukan action bayar gaji supir. Nah, karena supir yang bersangkutan tadi sudah melakukan kasbon, sehingga di sini data kasbon supir sekian, jadi nominal gaji yang harus dibayarkan sejumlah sekian. Ini diakumulasi dari besaran gaji supir tadi dikurangi dengan kasbonnya. Sehingga kita klimaks, oke, pembayaran gaji supir sekian, sehingga sudah digaji, sudah clear, artinya sudah closing semua. Sehingga kalau kita lihat di kas armada, tampilkan datanya menjadi sekian. Itu untuk armada yang digunakan adalah armada milik perusahaan. Lalu kalau misalkan kita contohkan untuk armada sewa, yang membedakan itu hanya formnya sebenarnya sih, tapi ini masih bisa disesuaikan dengan yang berlaku di perusahaan, karena yang dibuat sementara adalah yang dibayangkan dulu gitu.
proses sewa armadanya itu tidak akan mencantumkan data uang jalan dan sebagainya. Sehingga untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita contohkan, kita input order baru, kita contohkan kalau kita contohkan mulai dari input order baru. Khusus Mandiri, Salmuatan Bangka, tujuan Jambi, Sastro. Kita contohkan seperti berikut. Kita input sehingga di daftar order muncul data seperti ini. Lalu kita melakukan proses approve di menu operasional. Data yang barusan kita input tadi belum di approve statusnya, armadanya statusnya belum ditentukan, sehingga kita melakukan proses operasional. Jadi kita pilih armada sewa misalnya dalam hal ini ya. Sehingga kita proses berdasarkan armada sewa, yang keluar adalah daftar armada sewanya. Jadi kita bisa tambahkan juga di daftar ini untuk armada sewa. Kalau kita contohkan, lalu besaran biaya sewanya, misalkan biaya sewanya sekian. Jadi ketika kita input dan klik surat jalan, lalu ini juga proses selanjutnya kurang lebih sama, tinggal menunggu kembali armadanya, yaitu di bagian ketika kita pilih operasional, sini armada statusnya sewa, sehingga kita akan proses pasca operasionalnya. Kolomnya seperti ini, tidak mencantumkan biaya penggantian spare part dan sebagainya seperti yang dicantumkan pada form ketika armada yang digunakan adalah milik perusahaan. Jadi kalau misalkan kita masukkan dengan data berikut sebagai contoh, proses pasar dengan data order dan seperti ini, biaya sewa sekian, lalu print invoice, sehingga muncul di laporan piutang kita sekian dan belum dibayar. Lalu ketika klien melakukan pembayaran, kita buat di keuangan operasional realisasi pembayarannya dan sewanya. Ini bisa dilakukan dari menu keuangan operasional realisasi pembayaran atau dari daftar work order di bagian actionnya realisasi pembayaran. Sehingga untuk realisasi pembayarannya tetap sama, namun yang membedakannya adalah nanti untuk pengurangan biaya sewa. Dan ini udah closing, artinya sehingga tinggal print faktur pajak. Jadi kalau kita lihat di sini untuk print faktur pajak, dan kita munculkan di as per armada, karena tadi kita gunakan ke armada sewa, sehingga kita cari di armada sewa. Jadi kalau kita tampilkan data berikut, data kasnya muncul untuk biaya sewa armada sama realisasi pembayarannya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Yang lain-lain, menu-menu yang lain itu menu seperti maintenance, stock ban, nah itu bisa kita jelaskan pada saat nanti kita discuss selanjutan. Untuk datanya sendiri, datanya sudah masuk di sini, bisa diolah dan disajikan dalam format apapun yang diperlukan, sehingga sangat bisa menyesuaikan. Sementara itu aja.